Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Nirwariskiana, nomor presensi 8, kelas 11 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi koloid, terutama tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, serta jenis-jenis koloid. Sebelum kita masuk kepada perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, koloid merupakan salah satu jenis dari sistem dispersi. Sistem dispersi dibagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Sistem dispersi sendiri merupakan sistem yang memiliki 2 komponen, yaitu zat terdispersi dan zat pendispersi. Contoh paling mudahnya ada pada larutan. Larutan memiliki 2 komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Misalnya larutan gula. Gula sebagai zat terlarut, sedangkan air sebagai pelarutnya. Jadi, zat terdispersi adalah zat yang terlarut, sedangkan zat pendispersi adalah pelarutnya. Kita masuk ke dalam perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan, contoh larutan gula dalam air. Saat kita mencampurkan gula ke dalam air, itu akan tampak jernih. Koloid, contohnya campuran susu dengan air. Tidak akan jernih, tapi berwarna putih atau sesuai dengan rasanya, misal stroberi, coklat, atau yang lainnya. Contoh suspensi, campuran tepung terigu dengan air. Tidak akan jernih sama seperti susu. Cuma bedanya, kalau koloid dalam hal ini susu, di bawahnya tidak akan endapan karena susu larut dalam air. Tapi, kalau suspensi, tepung dimasukkan ke air dan diaduk, maka akan ada endapan di bawahnya. Yang kedua, larutan bersifat homogen, tampak jernih, partikel gula tidak akan terlihat. Bahkan dengan mikroskop ultra pun, partikel gula tidak akan terlihat karena dia terlarut, terdispersi secara molekuler di dalam air. Koloid tampak homogen. Jadi campuran susu dengan air itu terlihat berwarna putih, dan kita tidak bisa membedakan mana partikel-partikel susu dan mana partikel-partikel air. Tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Jadi, susu diamati dengan mikroskop ultra, maka partikel susu dan air akan terlihat terpisah. Dan suspensi bersifat heterogen. Kalau suspensi tidak perlu diamati dengan mikroskop ultra sekalipun, akan terlihat partikel-partikel atau serbuk-serbuk tepung dalam campuran tepung terigu dengan air. Pada larutan, dimensi atau diameter partikel yang terlarut atau terdispersi kurang dari 1 nanometer. Pada koloid, diameter atau dimensi partikel antara 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan pada suspensi, diameter atau dimensi partikelnya lebih dari 100 nanometer. Larutan memiliki satu fase, tidak ada fase terlarut atau pelarut, dia campur. Sedangkan koloid memiliki 2 fase, sama seperti dengan suspensi, memiliki 2 fase. Larutan itu stabil. Koloid pada umumnya stabil. Jadi ada koloid yang stabil dan ada koloid yang tidak stabil. Maksudnya, yang namanya koloid stabil itu tidak mudah mengendap. Tapi kalau koloid tidak stabil itu mudah mengendap. Suspensi tidak stabil. Karena pada campuran tepung terigu dengan air itu mengendap. Larutan tidak dapat disaring. Menyaring larutan gula untuk mendapatkan gula tidak akan bisa. Dengan penyaring ultra pun tidak akan bisa memisahkan gula dengan air. Koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, tetapi dapat disaring dengan penyaring ultra. Pada suspensi, dengan penyaring biasa di laboratorium, menggunakan kertas saring, itu dapat disaring. Contoh lain pada larutan, koloid, dan suspensi. Pada larutan, ada larutan garam, larutan cuka, air laut bersih, dan udara bersih. Pada koloid ada sabun, jeli, selai, mentega, mayones, debu, asap, dan kabut. Pada suspensi, campuran kopi dengan air, maka terlihat partikel kopinya dan kopi itu mengendap. Lalu ada campuran pasir dengan air. Ini jelas merupakan suspensi. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya, koloid dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu
Yang pertama, fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair. Koloid gas dalam cair. Nama, buih atau busa cair. Cair di sini boleh ditulis atau tidak, karena nanti di bawah akan ada buih atau busa padat. Gunanya untuk membedakan antara keduanya. Tetapi, kalau tidak ada keterangan apa-apa, itu artinya buih atau busa yang cair. Contoh, buih atau busa sabun dan krim kocok. Buih atau busa sabun ini terdispersinya gas, yaitu gelembung-gelembung sabun itu terdispersi dalam cairan sabun. Yang kedua, fase terdispersi gas dan fase pendispersi padat. Koloid gas dalam padat. Nama, buih atau busa padat. Contohnya, kerait busa, batu apung, dan styrofoam. Ada rongga yang mengandung udara di dalam zat padat. Yang ketiga, fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas. Nama, aerosol cair. Contoh, kabut, awan, dan parfum. Kabut seperti titik-titik air yang terdispersi dalam udara, gas, dan contoh lainnya juga ada obat nyamuk semprot. Yang keempat, fase terdispersi cair dan fase pendispersi cair. Koloid cair dalam cair. Nama, emulsi cair. Contoh, susu, santan, dan minyak ikan. Susu, santan, dan minyak ikan merupakan cairnya fase minyak terdispersi dalam fase air. Yang kelima, fase terdispersi cair dan fase pendispersi padat. Nama, emulsi padat. Contoh, jeli dan mutiara. Jeli itu fase terdispersinya air dan fase pendispersinya padat, seperti serbuk atau serat-serat jeli atau mutiara itu sendiri. Yang keenam, fase terdispersi padat dan fase pendispersi gas. Koloid padat dalam gas. Nama, aerosol padat. Contohnya, asap, debu. Asap dan debu ada partikel-partikel padat yang terdispersi dalam udara. Yang ketujuh, fase terdispersi padat dan fase pendispersi cair. Koloid padat dalam cair. Nama, sol cair. Contoh, tinta, cat, dan darah. Jadi tinta dan cat ini zat pewarnanya kan padat dan terdispersi dalam cairan, bisa minyak atau air. Sedangkan darah itu fase terdispersinya sel darah merah, sel darah putih, atau keping darah dan lain sebagainya. Sedangkan fase pendispersinya cairan atau cairan plasma darah itu. Yang terakhir, fase terdispersi padat dan fase pendispersi padat. Koloid padat dalam padat. Nama, sol padat. Contoh, gelas berwarna dan intan hitam. Pada gelas berwarna, berarti fase terdispersinya zat berwarna. Sedangkan fase pendispersinya adalah kaca gelas tersebut. Jadi, fase terdispersi itu seperti zat yang terlarut dan fase pendispersi itu zat yang melarutkan. Bisa diambil kesimpulan, koloid kalau diambil dari namanya dibagi menjadi 4 jenis. 1. Buih atau busa. 2. Aerosol. 3. Emulsi. Dan keempat, sol. Buih atau busa. Koloid dengan fase terdispersi gas. Contohnya ada pada nomor 1 dan 2. Aerosol. Koloid dengan fase pendispersi gas. Kalau buih atau busa, fase terdispersinya gas. Sedangkan kalau aerosol, fase pendispersinya yang gas. Ada pada nomor 3 dan 6. Fase pendispersinya sama-sama gas. Ada aerosol cair dan ada aerosol padat, tergantung fase terdispersinya. Emulsi. Koloid dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi bukan gas, ada pada nomor 4 dan 5. Yang terakhir, sol. Koloid dengan fase terdispersi padat dan fase pendispersi bukan gas, ada pada nomor 7 dan 8. Berikut sekiranya pembahasan materi koloid tentang perbedaan larutan koloid dan suspensi serta jenis-jenis koloid yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.